Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Apriya Arfani, Bagas Ramadan, Aska Aulia Rahman, dan Berkat Verify. Kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu definisi siklus pengeluaran. Jadi, siklus pengeluaran ini merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Dalam siklus pengeluaran ini yang merupakan siklus kedua dari kegiatan pokok perusahaan terkait 4 kejadian ekonomi atau transaksi akuntansi seperti pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan pelunasan utang. Selain itu, dalam siklus ini pihak eksternal yang terlibat dalam pemasok, sedangkan pihak internal yang terkait adalah siklus produksi, siklus pendapatan, dan siklus buku besar dan pelaporan. Bentuk interaksi antara siklus pengeluaran dan siklus lainnya ini adalah siklus pengeluaran menerima pemberitahuan dan siklus pendapatan dan sistem produksi tentang kebutuhan barang dan bahan baku dan juga memberitahu kapan barang tersebut diterima. Siklus pengeluaran ini juga mengirimkan data biaya ke siklus buku besar dan pelaporan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan laporan kinerja. Baik, itulah definisi dari siklus pengeluaran. Selanjutnya akan ada tujuan dari siklus pengeluaran. Tujuan siklus pengeluaran adalah memudahkan pertukaran kas dengan pemasok barang atau jasa perusahaan. Secara lebih luasnya, tujuannya adalah pertama, yaitu menjamin bahwa semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan. Yang kedua, itu ada menerima barang yang dipesan dan memastikan bahwa barang tersebut diterima dan kondisi dengan baik. Yang ketiga, mengamankan barang yang hingga dibutuhkan. Yang keempat adalah menentukan faktor yang berkaitan dengan barang yang jasa yang benar. Yang kelima yaitu mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran dengan tepat. Yang keenam ada mengirimkan uang ke pemasok yang tepat. Yang ketujuh ada menjamin bahwa semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah ditentukan. Yang ketujuh adalah mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. Oke, selanjutnya itu ada aktivitas dalam siklus pengeluaran. Yaitu apa sih aktivitas itu? Aktivitas dalam siklus pengeluaran apa sih? Yaitu terdapat 3 aktivitas bisnis. Dan terdapat 3 aktivitas bisnis dasar dalam siklus pengeluaran dan sebagai berikut. Yaitu pertama ada memesan barang, perlengkapan dan jasa atau bisa disebut kita layanan. Itu aktivitas utama pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Metode pengendaliannya persediaannya tradisional yang disebut kuantitas pesanan ekonomis atau bisa disebut EOQ. Nah, pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pesanan, penggunaan, kekurangan persediaan. Dan juga ada metodenya, yaitu metode pengendalian persediaan alternatif, yaitu ada MRP atau bisa disebut Material Equipment Planning. Yang kedua ada GIT atau bisa bilang Just in Time. Akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Aska. Terima kasih. 2. Menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas bisnis utama kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Bagian penerimaan mempunyai 2 tanggung jawab utama. A. Memutuskan apakah menerima pengirim. B. Memeriksa jumlah dan kualitas barang. Laporan penerimaan adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. 3. Membayar barang, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar, dan kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Sekian, terima kasih. Aktivitas dalam siklus pengeluaran.
Selain itu, terdapat aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, prosedur permintaan barang. Aktivitas bisnis yang pertama kali dilakukan dalam siklus pengeluaran adalah permintaan barang atau supply. Keputusan kunci yang dibuat pada proses ini adalah mengidentifikasi barang apa yang akan dibeli, kapan dibutuhkan, dan berapa banyak yang akan dibeli. Keputusan ini normalnya dibuat oleh fungsi pengawas persediaan atau inventory control. Meskipun informasi tentang kebutuhan barang diperoleh dari Departemen Pengguna Barang. Yang kedua, prosedur pemesanan barang. Aktivitas pokok yang kedua dalam siklus pengeluaran adalah pemesanan suplai dan bahan baku. Aktivitas pembelian biasanya dilakukan oleh petugas pembelian atau karyawan pembelian dalam Departemen Pembelian. Keputusan kunci. Keputusan penting yang dibuat pada tahap ini adalah pemilihan pemasok dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan kuantitas pengiriman. Yang ketiga, prosedur penerimaan barang. Aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menerima dan menyimpan barang yang dipesan. Departemen penerima barang bertanggung jawab untuk menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Selain barang diterima, kemudian dilaporkan ke manajer bagian gudang untuk kemudian meneruskannya ke manajer pabrik. Yang keempat, prosedur pencatatan utang. Aktivitas keempat dalam siklus pengeluaran adalah proses persetujuan pembayaran faktur pembelian. Proses ini dilaksanakan oleh Departemen Utang Dagang yang bertanggung jawab terhadap Direktur Keuangan. Tujuan diselenggarakannya subsistem ini adalah untuk mencatat kewajiban membayar kepada pemasok. Yang kelima, prosedur pengeluaran kas. Aktivitas terakhir pada siklus pengeluaran adalah pembayaran faktur yang telah disetujui. Aktivitas ini disebut dengan aktivitas pengeluaran kas, dilaksanakan oleh kasir yang bertanggung jawab kepada manajer keuangan. Tujuan diselenggarakannya aplikasi ini adalah untuk menjamin bahwa pembayaran kepada pemasok dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. Input bagi aplikasi ini adalah catatan dari file voucher. Kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. Yang kedua, memilih pemasok yang tepat untuk pesanan. Yang ketiga, memverifikasi dan memvalidasi akurasi faktur dari vendor. 4. Memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan. Yang kelima, mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Terima kasih.